Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh sahabat tani Indonesia, wabil khusus sahabat tani pisang. Sore ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang muncul atas pembuatan video tentang ZPT. Beberapa saya pikir memang harus dijawab tuntas dan lugas agar tidak menimbulkan kepenasaran. Paling tidak ada sedikit kepastian dari berdasarkan pengalaman empiris saya pribadi dan teman-teman. Pertanyaan pertama, bagaimana mengetahui ciri ZPT yang kita buat itu berhasil? Bagi saya simpel, saya selalu melakukan percobaan atas satu produk tanaman yang sama. Misalnya karena saya bermain dengan pisang dan sekarang ini saya bermain dengan pembibitan alpukat. Satu kelompok saya kasih ZPT, satu kelompok tidak. Faktanya yang menggunakan ZPT ketika digunakan pada pembibitan pisang, tunas yang muncul lebih banyak. Ketika digunakan pada cangkok yang diberikan ZPT lebih cepat keluar akar. Begitupun ketika digunakan pada kelompok biji alpukat yang direndam dengan ZPT terlebih dahulu, ternyata itu bisa lebih cepat muncul tunas ketika kelompok yang sama ditanam di waktu yang sama dengan media tanam yang sama, tapi belum juga muncul tunas. Kalau satu kita bisa bicara kebetulan, tapi kalau blok dalam satu blok itu 20 misalnya, itu bisa menunjukkan oh iya ada efeknya. Memang ini tidak instan, tetap dia memerlukan proses, tapi memang ZPT terbukti mempercepat munculnya tunas. ZPT terbukti merangsang lebih banyak tunas pada pisang. Itu teruji secara empiris bagi saya pribadi di lapangan. Yang kedua, ada juga teman sahabat tani yang menanyakan peruntukan ZPT untuk apa saja. Prinsipnya ZPT memiliki beberapa fungsi. Ada ZPT yang lebih terkonsentrasi pada merangsang pertumbuhan tunas. Ada ZPT yang lebih terkonsentrasi merangsang pertumbuhan akar. Ada ZPT yang terkonsentrasi untuk mempercepat dormansi. Nah, ketika tanaman itu memang memiliki efek dormansi, dia pasti bisa menggunakan ZPT ini untuk percepat. Dari mana bahan baku yang mengandung ZPT untuk membangkitkan, mempercepat dormansi itu? Dari tunas bambu muda. Orang Jerman menyebutnya iwung. Nah, itu bisa. Jadi dipakai untuk apa saja? Mulai dari pembibitan sampai untuk kemudian rutin menyiram atau ngocor, kata petani, bisa digunakan. Tinggal konsentrasi untuk pembibitan tentu lebih pekat karena hanya diberikan dalam waktu 3 sampai maksimal 12 jam biasanya. Tapi kalau untuk ngocor 2 minggu sekali, berikan ZPT yang sudah diencerkan. Dari ZPT yang kita buat, satu sprayer 12 liter itu saya berikan hanya dengan 100 ml ZPT. Itu bisa dipakai untuk penyiraman. Itu bermanfaat. Saya menguji pada tanaman, nanti bisa dilihat bibit cabai yang sudah dibuang oleh tetangga saya kocor dengan ZPT, ternyata bisa subur kembali tanpa penambahan pupuk apapun. Itu yang saya alami. Jadi ZPT bisa dipakai untuk apa? Bisa untuk pembibitan sampai untuk mempercepat pembungaan, memperbesar pertumbuhan buah. Karena prinsipnya adalah dia bermain pada sel, ada menduplikasi sel, mempercepat pertumbuhan sel, mempercepat pembelahan. Apapun yang terkait dengan itu bisa digunakan ZPT. Nah, ini sekaligus menjawab apa manfaatnya ZPT? Ya karena ZPT sendiri adalah zat pengatur tumbuh, maka manfaatnya adalah untuk mengoptimalkan pertumbuhan. Baik itu pertumbuhan akar, pertumbuhan tunas, ataupun pertumbuhan buah. Jadi kalau pada buahnya menjadi lebih besar. Bahkan ada salah satu teman saya di grup pisang menguji dengan ZPT ini sehingga buah pisangnya, tongkolnya keluar 2 dan 3. Kenapa? Karena memang salah satu cara bekerja ZPT adalah dengan membelah sel. Membelah sel pada buah artinya lebih banyak buah yang dihasilkan. Bahkan pada pisang tadi, ada pohon pisang yang disiram intens bisa menghasilkan 2 bahkan 3. Ininya bonggol jantung pisangnya, dan menjadi buah semua dengan kualitas yang sama baiknya. Jadi sangat luas penggunaan ZPT, dan kabar baiknya semua bahan ZPT ini adalah bahan alami, sehingga tidak khawatir ini akan merusak ekosistem, merusak pertumbuhan tanaman. Insya Allah dengan begitu banyak manfaat, dia nyaris tidak ada efek samping yang negatif. Dan pertanyaan juga yang muncul, mungkin ini pertanyaan terakhir yang ingin saya jawab hari ini, berapa lama
ZPT setelah diproses kemudian masih bisa digunakan. Saya sendiri baru aktif mulai menggunakan ZPT sekitar 1 tahun terakhir ini. Tapi ZPT yang saya produksi setahun yang lalu, minggu yang lalu saya buat dan saya habiskan minggu lalu, sehingga saya harus membuat lagi. Ini ZPT yang baru yang saya buat, ada kurang lebih 50 liter, satu jerigen yang 20 liter dan satu jerigen yang 30 liter. Dan dari pengalaman itu paling tidak saya berkeyakinan ZPT masih bisa dan layak digunakan setelah 1 tahun dipergunakan. Kalau pertanyaannya lebih saintifik berapa lama, itu tentu harus diuji di laboratorium. Tapi dari pengalaman pribadi, ZPT masih layak dipergunakan sampai pada masa simpan sekitar 1 tahun, dengan catatan jangan disimpan di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Jadi simpan di tempat teduh atau di tempat wadah yang memang sangat sedikit interaksinya dengan matahari dengan kemasan gelap. Ini misalnya kalau tadi sebelumnya ini ditutup dengan karung, sengaja ini saya buka supaya terlihat. Tapi setelah ini nanti akan disimpan di sini, mungkin teman-teman bisa melihat bahwa saya menyimpan harta karun ZPT itu di dalam terpal gelap, sehingga kalau mau digunakan baru nanti dikeluarkan. Dan biasanya saya mengeluarkan pada edisi yang kecil-kecil ini, 5 liter saya pakai gitu. Ini contohnya ini. Jadi saya tidak mengambil setiap kali mengambil dari sini, tidak. Nanti saya pakai yang ini dulu, pindahkan ke sini 5 liter. Ini yang saya pakai 2 minggu sekali, dipakai untuk penyiraman. Kalau lagi pembibitan saya tuangkan dengan dosis yang berbeda-beda. Saya kira semoga ini bisa memberi jawaban atas beberapa pertanyaan. Mohon maaf belum semua pertanyaan bisa saya jawab. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan yang mengganjal, silahkan disampaikan dalam komentar. Insya Allah pada kesempatan berikut mungkin kita bahas kembali sekiranya saya masih bisa menjawabnya atau saya punya pengalaman empiris yang relevan dengan pertanyaan itu. Terima kasih. Iskandar dari Lebak, Banten mengaturkan terima kasih dan salam hormat, salam semangat untuk seluruh petani di Indonesia.